wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Atu Sophia SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan KM dipimpin berdoa. Ya, sebelum mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak hadir? Cecep tidak hadir? Ya. Kenapa Cecep? Sakit. Cecep hari ini tidak hadir karena sakit. Mudah-mudahan bisa sehat kembali. Sebelumnya, silahkan dicek dulu kerapihannya. Sudah rapi belum kerudungnya, bajunya, sabuknya sudah rapi atau belum? Sudah cantik dan ganteng hari ini ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu mau bertanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Silakan Zaid. Mengenai teks anekdot. Minggu lalu kita mempelajari tentang teks anekdot. Nah, hari ini kita juga akan masih membahas mengenai teks anekdot, tapi kita akan mempelajari mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Kenapa sih kita harus mempelajari teks anekdot? Untuk apa tujuannya? Siapa yang bisa jawab? Tujuannya untuk apa kita mempelajari teks anekdot? Silakan Vira. Ya, kurang keras Vira. Agar kita bisa mengetahui makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Ya, terima kasih Vira sudah menjawab. Jadi kenapa kita harus mempelajari teks anekdot? Agar kita memahami makna tersirat dalam teks anekdot. Ibu jelaskan sedikit ya materinya. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari dalam teks anekdot. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Menjelaskan pengertian makna tersirat dalam teks anekdot, mengemukakan bagian teks anekdot yang berisi makna tersirat dalam kata, frasa, kalimat yang dibaca atau didengar. Mengkritik kesesuaian makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca atau didengar dengan kehidupan sehari-hari. Nah, teks anekdot itu, kenapa kita harus mempelajari? Seperti tadi kata Vira, kita agar bisa memahami makna tersirat dalam teks anekdot. Teks anekdot ini merupakan cerita singkat yang menarik dan lucu, dan mengesankan yang mengangkat cerita tentang orang penting atau orang terkenal. Teks anekdot ini tujuannya tidak hanya menghibur, tapi bertujuan untuk mengkritik.
Siapa yang bisa jawab apakah perbedaan dari teks humor dan teks anekdot? Ada yang bisa menjawab perbedaan teks humor dan teks anekdot? Humor itu adalah suatu teks yang mungkin tidak ada kaitannya untuk mengkritik seseorang. Jadi hanya untuk lucu-lucuan aja. Sedangkan anekdot ada bagian untuk mengkritik seseorang. Ya. Terima kasih Rizky Natasha. Perbedaan teks humor dengan teks anekdot yaitu tadi seperti yang Rizky Natasha jelaskan. Kalau dalam teks humor itu tidak memiliki tujuan untuk mengkritik, tapi hanya berupa hiburan saja. Tapi kalau dalam teks anekdot, selain bertujuan untuk menghibur karena ceritanya lucu, bertujuan juga untuk mengkritik. Nah, kita akan mempelajari makna tersirat dalam teks anekdot. Dalam makna tersirat teks anekdot, humor hanya berfungsi untuk menghibur. Sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat. Biasanya makna tersiratnya ini berupa kritik. Kalau kita mau mengkritik seseorang agar terlihat sopan dan tidak menyakiti orang yang kita kritik, maka alangkah lebih baiknya kita menggunakan teks anekdot. Nah, anekdot ini digunakan sebagai sarana mengkritik karena kritikan yang disampaikan dapat menyindir atau mengkritik pihak lain. Ketika kita ingin mengkritik atau mengomentari orang lain, kita bisa membuat teks anekdot. Nah, seperti tadi yang sudah dibahas, kita akan mempelajari bagaimana mengonstruksi teks anekdot. Langkah pertama yaitu membaca teks anekdot secara keseluruhan. Yang kedua, memahami unsur-unsur teks anekdot. Yang ketiga, memahami makna tersirat, humor, dan kritik yang terdapat dalam teks anekdot. Menyusun kerangka teks anekdot dan mengembangkan teks anekdot menjadi kerangka karangan teks anekdot. Duduknya sudah berkelompok? Sudah. Kita pembelajarannya dilakukan dalam berkelompok. Kita bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Agar kita bisa berdiskusi mengenai teks anekdot, sebelumnya silakan baca terlebih dahulu materi mengenai mengonstruksi teks anekdot yang terdapat dalam buku siswa. Silakan mulai dibaca terlebih dahulu. Baik, jika sudah selesai, Ibu punya video mengenai stand up komedi. Silakan nanti disimak tayangan videonya. Kemudian nanti berikan komentar kira-kira isi dari tayangan video itu termasuk ke dalam anekdot atau bukan. Sudah ya. Ini merupakan video mengenai stand up komedi. Tadi yang stand up komedi di sini namanya Aji. Dia bertugas untuk mengikuti lomba yang temanya kritik DPR. Kira-kira stand up komedi ini termasuk anekdot atau bukan? Termasuk ke dalam anekdot. Hanya saja dalam bentuk lisan. Aji ini melakukan stand up komedi untuk mengkritik atau menyindir para anggota DPR. Supaya kritikannya bisa sampai, maka harus digunakan dengan cara yang halus, yaitu dengan membuat anekdot terlebih dahulu. Setelah menonton tayangan videonya,
kira-kira apa isi kritik yang terdapat dalam video tersebut? Silakan, siapa yang bisa jawab? Rizky, Bu. Silakan Rizky. Jadi dari video tersebut yang dapat disimpulkan yaitu DPR yang suka bolos, terus tidur ketika rapat dan juga korupsi, tapi hukuman yang diberikan itu ringan. Tidak seperti siswa-siswi yang misalnya korupsi uang SPP hanya 100.000 tapi digesper, sedangkan DPR yang miliaran tapi sedikit hukumannya atau ringan, seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-temannya. Ya, itu pendapat dari Rizky Natasha. Beliau mengatakan bahwa isi dari kritikan ini DPR tuh sering bolos, sering korupsi, tapi hukumannya ringan, berbeda dengan hukuman yang dialami oleh siswa tadi yang sedang stand up comedy. Terima kasih Rizky pendapatnya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana mengonstruksi makna yang terdapat dalam teks anekdot. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengonstruksi makna yang terdapat dalam gambar atau komik anekdot. Nah, Ibu punya gambar mengenai gambar anekdot. Kalian komentari kira-kira ini isi anekdotnya atau maknanya apa. Nah, ini gambar pertama. Kira-kira ini maknanya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Said, bagaimana pendapatnya? Jadi pendapat untuk gambarnya bukannya cepat diminta tolong, malah divideoin. Jadi si korban malah keburu tenggelam ketimbang ditolongin. Ya. Terima kasih Said pendapatnya. Tepuk tangan buat Said. Ini merupakan gambar anekdot. Isinya ada orang yang tenggelam tapi bukan malah ditolongin, tapi malah di video, di foto. Tadi seperti yang Said katakan, wah keburu tenggelam. Orang yang ditolongnya itu karena kita hanya mementingkan untuk kebutuhan konten, kebutuhan untuk update di sosial media. Nah, gambar seperti ini termasuk ke dalam anekdot. Nah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks anekdot. Bagaimana langkah-langkah mengonstruksi teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot, langkah yang pertama yaitu harus membaca teks anekdot secara keseluruhan. Karena yang akan kita amati ini berupa gambar, maka kita harus mengamati gambar anekdot secara keseluruhan. Kemudian memahami unsur-unsur dan struktur yang terdapat dalam teks anekdot. Yang ketiga, memahami makna tersirat yang terdapat dalam gambar. Kira-kira maknanya ini tentang apa? Kemudian menyusun kerangka berdasarkan gambar yang sudah kita pelajari. Lalu mengembangkan teks anekdot berdasarkan kerangka yang sudah dibuat. Nah, barusan ini ada gambar anekdot yang pertama yang barusan dibagikan. Ibu punya gambar yang kedua, lalu kalian ditugaskan untuk berdiskusi mengumpulkan data bersama teman-teman kelompoknya. Kira-kira itu gambar makna tersiratnya apa? Sudah selesai mengerjakan tugas bersama teman-temannya? Sudah.
Sudah, tugasnya silakan dituliskan di lembar kerja peserta didik yang sudah tadi Ibu bagikan. Lalu sekarang kita presentasikan apa yang sudah kalian kerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Siapa yang mau mulai presentasi dari kelompok mana terlebih dahulu? Kelompok 1. Silakan 2 orang ke depan, kemudian jelaskan apa yang sudah dikerjakan bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan gambar yang di depan. Untuk gambar nomor 1 adalah mengenai anggota Dewan DPR yang biasanya selalu mengobrol janji-janji manisnya pada rakyat, menjanjikan suatu hal kepada rakyat, namun ketika sudah duduk di kursi DPR dan menjabat sebagai anggota Dewan, mereka malah lupa mengenai janji-janji dan program kerja yang ditawarkan kepada rakyatnya. Untuk makna tersirat yang terdapat dalam gambar 2 adalah mengenai anggota Dewan atau DPR yang kerjaannya hanya duduk manis di kursinya. Di dalam gambar terlihat mata anggota Dewan tersebut tampak kelelahan seolah dia kurang tidur karena memikirkan nasib rakyat, sedangkan matanya dihiasi kacamata mahal yang ia dapat dari oleh-oleh studi banding anggota Dewan yang dibeli dengan harga yang mahal. Bagi rekan-rekan yang ingin menanggapi, silahkan. Perkenalkan, nama saya Mukti Nugroho dari kelompok 2. Saya mengomentari bahwa penjelasannya kurang jelas. Sekian dari kelompok 2. Izin menanggapi, saya Fitri dari kelompok 3. Menurut saya penjelasannya bagus, hanya saja kurang jelas dan terlalu cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kedepannya kami akan lebih baik lagi. Mengenai gambar ke-1, anggota Dewan DPR yang biasanya selalu mengobrol janji-janji manisnya pada rakyat, menjanjikan suatu hal kepada rakyat, namun ketika mereka sudah menduduki di kursi DPR dan menjabat, mereka malah lupa mengenai janjinya dan program kerja yang ditawarkan kepada rakyat. Terima kasih. Untuk gambar kedua, pendapat kami mengenai Dewan DPR yang kerjaannya hanya duduk manis di kursinya. Di dalam gambar terlihat di atas meja anggota Dewan tersebut terdapat laptop dalam keadaan terbuka yang digunakan seolah-olah untuk bekerja dan membuat program kerja yang menguntungkan rakyat. Laptop yang dibeli memiliki spesifikasi yang tinggi dan dibeli dengan uang rakyat, padahal laptop tersebut hanya digunakan sebagai pajangan saja dan digunakan untuk bermain game online, padahal laptop tersebut digunakan agar terlihat seperti beliau memang sedang serius bekerja. Sekian pendapat kami. Ada yang ingin menanggapi? Tadi penjelasannya cukup baik, cuman suaranya kurang keras, terus cara penyampaiannya terlalu cepat. Terima kasih. Bagus, hanya saja untuk contoh anekdotnya kurang lucu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, kami terima dengan senang hati. Kami juga akan mencoba lebih baik ke depannya. Terima kasih. Dari 2 gambar di atas, untuk dapat mengetahui makna tersirat yang terdapat dalam gambar anekdot ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Yang kedua, menentukan tokoh terkait. Yang ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Yang keempat, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kelima, mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang keenam, penyuntingan. Kelompok kami mencoba untuk mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot yang dibagikan. Makna tersirat yang terdapat dalam gambar 1 adalah mengenai anggota Dewan atau DPR yang biasanya selalu mengobrol janji-janji manisnya pada rakyat, menjanjikan sesuatu hal kepada rakyat, namun ketika mereka sudah duduk di kursi DPR dan menjabat sebagai anggota Dewan, mereka lupa mengenai janji-janji dan program kerja yang ditawarkan kepada rakyat. Makna yang tersirat yang terdapat dalam gambar 2 adalah mengenai anggota Dewan atau DPR yang kerjanya hanya duduk manis di kursinya. Di dalam gambar terlihat di atas meja anggota Dewan tersebut
Terdapat buku yang digunakan seolah-olah merupakan berkas dan agenda kerja. Juga terdapat mikrofon yang digunakan seolah-olah nanti akan digunakan untuk menyuarakan suara rakyat. Padahal itu hanya aksesoris yang digunakan oleh para anggota dewan agar seolah-olah mereka memang bekerja untuk kepentingan rakyat. Contoh teks anekdot yang kita kerjakan kelompok 3 yaitu di suatu siang ada 2 anak-anak yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Kata Agus, "Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan?" Kata Anton, "Kursi goyang." Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur saat tidur, orang akan lupa. Kata Bagus tertawa. "Meski lucu, tapi jawabanmu salah, Anton." Anton, kursi apa ya? Kata Bagus. Jawabannya adalah kursi DPR. Kata Anton, "Loh, kenapa begitu?" Kata Bagus, "Jelaslah, coba kamu ingat. Sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janjinya." Anton, "Oh iya, betul juga." Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan apabila ada yang mengkritik atau memberi komentar. Izin menanggapi, nama saya Messi dari kelompok 1. Maaf pelafalannya terlalu cepat dan terburu-buru. Makasih. Baik, saya Rahmat dari kelompok 2, izin mengomentarinya. Penjelasannya sangat baik dan jelas, hanya saja pembacaannya terlalu cepat. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kritiknya. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari kritik kelompok kelompok 1 dan 2 yaitu penjelasan kita terlalu cepat. Untuk kedepannya kita akan merubah penjelasan kita menjadi lebih baik lagi dan jelas pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua kelompok sudah presentasi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Dan kalian juga sudah mempelajari bagaimana mengonstruksi makna tersirat berdasarkan gambar. Ya, juga kalian sudah membuat, tadi ada beberapa kelompok yang membuat bagaimana menulis teks anekdot berdasarkan gambar. Begitu ya? Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kita simpulkan hari ini kita mempelajari mengenai teks anekdot. Apa saja langkah-langkah mengonstruksi teks anekdot? Pertama yaitu kita harus menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Yang kedua, menentukan tokoh terkait. Yang ketiga, Menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. ya, yang keempat, Merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan modal. ya. Kemudian yang nomor 5, Mengembangkan rangka anekdot jadi sebuah cerita yang utuh. ya, yang keenam, nah, itu adalah langkah-langkah mengonstruksi teks anekdot. Jadi, teks anekdot itu bukan hanya cerita lucu, tapi memiliki tujuan untuk mengkritik. Baik, itu adalah pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai teks negosiasi. Minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai teks negosiasi. Nah, silakan untuk pembelajaran berikutnya kalian baca terlebih dahulu materi mengenai teks negosiasi agar kita bisa berdiskusi dengan baik ketika pembelajaran dimulai. Ya, materi teks negosiasi bisa kalian baca di buku siswa, dari internet ataupun modul yang Ibu bagikan. Ya. Terima kasih, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan KM dipimpin berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.
Mudah-mudahan kita semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.